Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Rani, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011300976. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar STN 12 Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih, selamat menyaksikan. Adinda Fatimah, Anggi Puspita Fahira, Aprilian Nida, Zakia, Puja Aprilina, dan Rizky Al-Fatih. Baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, mari kita menyajikan sebuah lagu wajib nasional yang berjudul 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat dari Allah kita masih bisa bertemu di pagi hari ini dalam melaksanakan kegiatan belajar kita. Dan pada pertemuan kali ini materi kita yang akan kita pelajari ialah tentang hukum halal dan haram di dalam Islam. Alhamdulillah, semoga pada kesempatan kali ini kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita sampai ke materi, terlebih dahulu Bapak akan memberikan sedikit pertanyaan tentang apa saja yang kalian ketahui tentang hukum halal dan haram yang ada di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Siapa di sini yang mengetahui tentang perilaku apa saja yang menjadi haram apabila kita melakukannya? Siapa di sini yang mengetahui sifat apa, langkah apa yang akan menjadi haram apabila kalian melakukannya? Sifat tersebut akan menjadi haram apabila kalian melakukannya tersebut. Siapa di sini yang mengetahui? Siapa? Ya, silakan. Mencuri dan berbohong. Ya, siapa lagi? Silakan. Berzina. Ya. Musyrik dan syirik. Ya, itu salah satu perilaku yang diharamkan selain makanan dan minuman. Pelajaran kita pada hari ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya sebuah barang yang akan kalian konsumsi. Pentingnya bagi kalian untuk bisa memilih dengan baik, menentukan pilihan dengan bijak, makanan yang akan kalian beli dan akan kalian sajikan di rumah. Karena kalian yang disuruh beli ke warung ataupun ke toko-toko, itu akan kalian sajikan bersama-sama dengan orang tua atau saudara-saudara kalian di rumah. Dengan adanya kalian lebih teliti dalam memilih produk, maka
kalian akan terselamatkan dengan produk yang lebih baik untuk kalian dan untuk orang tua dan saudara-saudara kalian di rumah. Seorang muslim wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman, apa saja jenis makanan dan minuman yang diharamkan. Mari kita pelajari. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau tidak dimakan, tidak akan mendapatkan dosa. Karena itu dah halal, jadi tidak akan berdosa. Dalil anjuran mengkonsumsi makanan yang halal. Nah ini. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, artinya ini, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Makanan dan minuman halal terbagi menjadi dua. Makanan yang halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih. Makanan halal harus halal dalam mendapatkannya, tidak mencuri, tidak korupsi, halal dalam zat makanannya, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung khamar, halal dalam proses pengolahannya, tidak kotor, tidak berkuman. Nah, jenis makanan yang halal, hewan darat. Nah, ini yang pada umumnya kita makan. Kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Segala macam hewan yang hidup di air, ikan, kerang, dan cumi-cumi. Buah-buahan, biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan, yang tidak ada racunnya. Contoh mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Minuman. Minuman yang halal. Minuman yang merupakan air yang mempunyai kandungan bersih. Minuman yang halal harus tidak tercampur dengan barang dan najis, tidak membaukan, tidak membawa kemudaratan. Nah, logo halal. Ini mungkin tidak asing bagi kalian. Logo halal yang ada biasa di dalam sebuah produk. Agar memudahkan umat Islam dalam mengenal makanan dan minuman halal, Menteri Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikat halal bagi setiap produsen atas produk yang dihasilkannya. Contoh misalnya pabrik ini menghasilkan roti, mereka harus memiliki piagam sertifikat yang sekiranya bisa membentuk halal pada sebuah produk itu, karena sebuah produk itu tidak akan diproduksi apabila tidak melampirkan logo halal, jadi tidak laku produknya. Haram dalam zat makanannya. Nah, ini ada firman Allah dari Quran surah Al-Maidah. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Sek, 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 tapi tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, langsung sek, sek, itu. Yang tercekik, yang tidak disembelih, langsung dibunuh, puk, dikapitkan di pintu, puk, nah, tanpa disembelih. Yang dipukul atau kena tanduk hewan temannya. Ada hewan berkelahi, main tanduk-tandukan, akhirnya mati. Nah, itu maksudnya. Jadi berkelahi dari sama temannya itu. Diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Yang disembelih untuk berhala ini biasanya tumbal. Yang kata orang, tempat ini bah angker. Mau dipotongkan kambing, potongkan. Supaya angkernya hilang. Itu. Dagingnya tidak boleh dimakan. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucapkan nama Allah, bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, serta hewan yang buas, bertaring, atau yang memiliki kuku tajam. Pada dasarnya minuman itu adalah karena memabukkan, merusak akal, dan membahayakan. Anak-anak yang biasa minum minuman khamar itu kan tujuannya supaya mabuk. Nah, itu ya. Tujuannya mabuk, merusak akal, enggak sadar. Enggak sadar aja. Digini kan enggak sadar. Kemudian minuman tersebut hukumnya diharamkan dan tidak boleh dikonsumsi karena merusak. Dijabel-jabel gini enggak sadar. Enggak sadar. Akhirnya ulama sepakat minuman tersebut tidak boleh diminum karena bisa merusak organ tubuh, merusak akal pikiran kita. Dalil minuman haram. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, berkorban seolah-olah
dia ini berkumpul-kumpul memakan minuman benda ini, judi dengan segala macam minuman keras, seolah-olah mereka tuh berkorban. Bukan kita berkorban sapi untuk Idul Fitri, itu kebaikan. Ini berkorban untuk sesuatu yang diharamkan, berhala, mengundi nasib dengan anak panah atau perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Nah, selanjutnya Bapak akan membentuk sebuah kelompok dan kalian akan melakukan sebuah tugas, mengerjakan sebuah tugas yang nanti akan Bapak berikan. Lembar kerja peserta didik yang akan Bapak berikan. Setelah ini kalian akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Di antaranya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki 1 kelompok dan perempuan itu dibentuk menjadi 2 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Baiklah, ini ada lembar kerja yang akan Bapak bagikan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini tentang hukum halal dan haram. Silahkan kalian jawab secara berkelompok. Silahkan diskusikan beserta teman-teman kalian yang sudah dibentuk kelompoknya. Dari LKPD yang sudah diberikan, silahkan kalian presentasikan ke depan. Sesuai nomor urutan, nanti akan dipanggil. Yang pertama, dari kelompok 2. Silahkan maju. Saya akan menjelaskan dari bagian nomor 1. Hal-hal apa saja yang belum dipahami? Jawabannya, alhamdulillah sudah bisa dipahami semua. Dari bagian nomor 2, pernahkah melihat pedagang yang menjual makanan haram? Jawabannya, saya pernah melihat pedagang yang menjual makanan dan minuman yang haram. Saya merasa khawatir karena makanan dan minuman tersebut diperjualbelikan secara bebas dan tidak adanya batasan dan dikonsumsi orang atau anak remaja sekarang. Karena dapat membahayakan kesehatan dan juga di usia belajar bisa menghambat perkembangan berpikir seorang pelajar. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya, kita akan memperdengarkan, kita akan menyaksikan presentasi dari hasil kelompok 3. Kepada kelompok 3, waktunya disilahkan. Ini mic-nya. Jawabannya, saya pernah melihat pedagang yang menjual makanan haram. Saya merasa khawatir karena makanan tersebut tidak sesuai dengan aturan agama dan dapat membahayakan kesehatan dan juga konsumen. Saya berharap pedagang tersebut bisa lebih jujur dan menjual makanan dan minuman dengan halal dan aman. Sudah selesai? Ya, kita berikan tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 3. Silakan duduk. Ya, waktunya disilahkan. Melihat pedagang yang menjual makanan haram. Saya pernah melihat pedagang yang menjual makanan dan minuman yang haram. Saya merasa khawatir karena makanan dan minuman jadi dan dikonsumsi orang atau anak yang di bawah umur. Karena dapat membahayakan kesehatan dia yang mengkonsumsinya. Saya juga melihat di sebuah toko terdapat minuman yang memabukkan. Saya khawatir itu menjadi minuman anak-anak yang bisa mengumpul di malam hari bersama teman-temannya. Ya, sudah selesai? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Baik, dari beberapa jawaban LKPD yang udah kalian kumpulkan, yang udah kalian paparkan, yang udah kalian bacakan tadi, maka muncullah refleksi dari Bapak sebagai pemandu materi. Dari sini akan Bapak simpulkan bahwa
sesuatu yang haram, baik itu makanan, minuman, perbuatan, itu sama sekali tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh ajaran agama Islam kita. Dari segi makanan, minuman, makanan yang tidak boleh dimakan yaitu makanan yang diharamkan dan ditentukan oleh agama kita. Di antaranya seperti tadi, daging yang diharamkan seperti daging babi, daging anjing, kemudian cairan dari hewan yang boleh dipegang tapi tidak boleh dimakan, dan dari segi minuman, minuman yang berupa khamar, minuman keras, minuman yang beralkohol, bir dan lain sebagainya. Kemudian dari sikap dan perilaku yang diharamkan yang dapat merusak akal dan dapat merusak tata cara berpikir kita, kebiasaan kita dan moral kita. Di antaranya sifat yang diharamkan ialah yang pertama, bersikap tidak jujur. Yang kedua, bersikap acuh tak acuh. Yang ketiga, mencuri. Yang keempat, suka mengadu domba dan sebagainya. Dari sikap-sikap yang baik tidak baik tersebut akan mencerminkan sesuatu yang tidak baik yang akan terjadi pada diri seseorang itu. Tapuk es krim, jilat, jilat, seger. Kasih coklat, manis, manis, so sweet. Apa itu? Ya. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita lihat, dan apa yang telah kita dengar pada hari ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kalian terapkan di rumah dan di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal. Silakan pimpin doa. Berdoa, mulai. Hanya di atas meja berdoa mulai. Waalaikumsalam.